terima kasih Tuhan, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Ada tempat yang mulia bagi kami Tuhan, di dalam rumah-Mu, di surga, bahkan di dalam kemuliaan hadirat-Mu di dunia ini. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau, karena pengorbanan darah-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Kau berikan hidupmu sebagaikan hidup dosamu.
pagi hari ini Kau sudah himpunkan kami di dalam rumah-Mu. Kami mau memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Kami mau sembah Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi. Kami mau bersekutu intim dengan Engkau Tuhan. Mari urapi setiap kami, setiap jemaat yang datang. Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hidup kami. Hadirat-Mu secara kuat menguasai setiap hidup kami. Seluruh ruangan ini Tuhan, Engkau kuasai dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Engkau mau memberkati ibadah kami. Dan kami mulaikan ibadah ini dari permulaan sampai selesainya. Kami hanya pertaruhkan di dalam satu nama yang ajaib, satu nama yang besar, Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Bapak Ibu saudara di rumah Tuhan yang di rumah masing-masing, mari kita akan memuji Tuhan karena Dia sudah mati buat saudara dan saya. Bahkan Dia tinggal di dalam hidupmu dan hidupku. Dia menjadi Immanuel. Amin. Amin. Haleluya. Dia mati bagi
sebuah kebanggaan, ada sebuah kebahagiaan ketika kita menyadari Tuhan beserta kita senantiasa. Tidak ada yang terlalu datang
Allah yang peduli, Allah yang tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tapi Engkau Allah yang menyertai kami, bahkan ada di hidup kami, beserta kami senantiasa. Terlebih dalam menghadapi banyak pergumulan hidup ini, kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Tuhan selalu Immanuel di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuduskan setiap kami, hamba-Mu, bahkan umat-umat-Mu, baik yang di ruangan ini, bahkan terlebih mereka yang di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali pada kesempatan yang baik pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama kembali ada di rumah Tuhan dan siap kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu hari-hari ini
kita melihat situasi kondisi yang belum banyak perubahan terjadi, sehingga menyebabkan kondisi di bangsa kita bahkan di seluruh dunia masih menghadapi yang namanya COVID-19. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita pada hari-hari ini sebaiknya kita jangan terlalu melihat kepada COVID-19 ini sebagai sesuatu yang menakutkan, ya. Mari kita bersama-sama asalkan kita menerapkan new normal, ya. Artinya kita menerapkan protokol kesehatan yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Maka saya yakin dengan kita menerapkan ini, kita akan terhindar dari penularan wabah COVID-19. Namun sekali lagi, mari kita bersama-sama menjaga diri kita. Mari sama-sama kita melihat COVID-19 ini sebagai sesuatu yang memang mungkin diizinkan Tuhan terjadi, ya, diizinkan Tuhan terjadi di seluruh dunia ini, karena wabah ini saudara melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Saya melihat dalam beberapa ayat firman Tuhan yang menyatakan bahkan masih ada hal-hal besar yang lebih menakutkan daripada COVID-19. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama melihat COVID-19 ini sesuatu yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Namun mari kita bersama-sama sebagai umat Allah menerapkan yang namanya new normal. Artinya kita menjaga diri kita supaya apa yang ditakutkan itu tidak terjadi. Saya ingin memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu berfokus pada Kristus. Ini yang penting, saudara, berfokus pada Kristus. Karena nggak ada COVID pun, kalau waktunya Tuhan memanggil kita, nggak ada satupun yang bisa menghentikan. Kematian itu pasti ada, kematian itu pasti terjadi, hanya masalah waktu saja. Kalaupun ada wabah ini, asalkan kita menerapkan protokol kesehatan, saya yakin bahwa pemeliharaan, perlindungan Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kecuali kalau kita sudah tahu bahwa ada orang nongkrong ya di tempat yang mungkin kita tahu di sana zona merah, kita duduk di sana bersama-sama orang yang kita nggak tahu bagaimana kondisinya, itu mungkin yang berbahaya. Itulah sebabnya pagi hari ini kita akan melihat kenapa saya katakan harus berfokus pada Kristus. Karena ternyata saya mengamati bukan hanya di Demak, tapi di beberapa daerah COVID-19 ini ternyata menyebabkan banyak orang jauh dari Tuhan. Kesempatan untuk ada di rumah, kesempatan untuk tidak beribadah ternyata digunakan oleh banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan untuk tidak memperhatikan dirinya dalam soal ibadah ini, sudah. Bahkan mungkin COVID-19 ini jadi alasan untuk tidak bisa beribadah, sudah. Padahal dalam Alkitab dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya hanya ingin mendorong saudara untuk melihat ibadah ini sebagai sesuatu yang penting. Mungkin saudara ada di rumah, gak apa-apa. Saya kemarin berkunjung ke salah satu rumah anak Tuhan, ya. Kebetulan di rumah anak Tuhan itu mengikuti ibadah lewat live.
Tapi ternyata tanpa secara mungkin sadar atau tidak, mereka katakan, Bapak lagi khotbah, lapar sekali. Jadi sambil nonton saya makan. Gitu. Saya bilang, kok sebelum live sarapan aja dulu ya, supaya ketika kita lagi nonton live ibadah kita fokus. Nah ini yang saya melihat, katanya ibadah di rumah, ibadah, tapi ternyata lagi kerja. Ya, ini yang saya melihat bahwa kita sudah nggak lagi berfokus pada Tuhan, dan bisa saja COVID ini jadi alasan untuk kita tidak beribadah. Karena di jam ibadah ternyata kita tidak di rumah, kita tidak sedang berhadapan dengan HP kita. Haleluya, saudara. Tapi justru ada di tempat lain. Nah ini yang saya katakan, COVID-19 ini jadi alasan saudara untuk tidak beribadah. Tapi mari pada pagi hari ini saya ingin kita akan melihat bersama-sama luar biasa kita punya Tuhan Immanuel tadi, saudara. Mari kita akan membaca bersama-sama di kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8, kita baca satu ayat, di ayatnya yang ke-34. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yang di rumah juga saudara boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama menghormati pembacaan firman Tuhan. Dalam Roma pasal 8, kita baca ayat yang ke-34. Roma 8 ayat yang ke-34. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sama-sama kita katakan amin. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan yang telah bangkit, di sini dikatakan menjadi pembela. Allah Immanuel itu adalah Allah pembela kita. Dia bela kita, dia bela anak-anaknya. Artinya kalau si jahat, bisa saja COVID ini si jahat, saudara ya, apabila dia mendekati kita, atau apabila penyakit ini datang kepada kita, saudaraku, Alkitab mengatakan Yesus hadir. Dia menjadi Immanuel yang beserta dengan kita untuk menolong kita, supaya kita mengalami akan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan memandang kepada Kristus, saya bilang tadi, fokus kepada Kristus. Ketika kita fokus kepada Kristus, saya yakin juga Yesus atau Kristus itu akan fokus juga melihat kita. Dan saya sangat yakin bahwa Yesus tahu apa yang sedang menjadi pergumulan kita. Dia tahu apa yang sedang menjadi doa-doa kita. Nah, ketika kita fokus dengan Tuhan, memandang kepada Kristus yang sudah mati, bahkan yang sudah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, di sini dikatakan dia jadi pembela. Kita nggak perlu bayar pembela, kita nggak perlu bayar walaupun mungkin ada teman-teman kita yang berprofesi di pembela hukum, tetapi ternyata Yesus ini sudah jadi pembela buat saudara. Amin. Tinggal kita beritahukan, kita lihat dia, kita memandang kepada dia. Lihat akan salib seperti pujian kita tadi. Pandang Yesus. Jangan pandang COVID-19 ini sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi lihatlah dia, Yesus yang sudah mati. Bahkan di dalam Alkitab, dia telah memikul beban, persoalan, pergumulan hidup kita tiap-tiap hari. Haleluya. Itulah sebab
kitab Kolose pasalnya yang ketiga, sudah baca nanti ayat 1 dan 2 dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus ada. Ini yang penting, saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas. Apabila tanpa COVID pun, saudara, apabila kita dipanggil Tuhan tanpa COVID pun, kalau bilang Tuhan sudah bilang hari ini kamu pulang, gak ada yang bisa menghentikan. Amin. Apalagi kalau dengan adanya COVID ini kita sembarangan hidup tanpa protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya melihat di Demak ini, saudara, di pasar masih banyak orang yang gak ngikutin protokol kesehatan, saudara. Sehingga kalau nggak salah Demak ini sudah nomor 2 ya di Jawa Tengah ini. Penularan di Demak ini sudah nomor 2, saudara. Kita terus berdoa, saudara, agar Demak ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Sudah nomor 2 di Jawa Tengah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat, pikirkan perkara yang di atas, di mana kita memang harus ke sana, saudara. Kira-kira apabila kita mau kembali ke sana, apa yang kita bawa ini? Benar nggak kita berfokus kepada Tuhan? Saya kok takut sekali kalau misalnya jam ibadah, jam kita memuliakan Tuhan, kita nggak beribadah, kita jalan-jalan atau kita sedang melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, tahu-tahu Tuhan ambil kita, saudara. Nggak sedang fokus dengan Tuhan, hanya alasan saja COVID. Ini yang berbahaya, saudara. Karena di dalam Filipi pasal yang ketiga, mari kita melihat, baca, saudara. Kitab Filipi pasal yang ketiga, apa yang seharusnya kita lakukan di hari-hari ini. Kita akan membaca dari Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Mari kita baca bersama-sama pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan, ini yang kulakukan. Paulus berkata tadi, bukan seolah-olah hal ini aku, ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus katakan, aku belum sempurna juga, tetapi dia katakan ini yang kulakukan. Dia katakan dia melupakan apa yang di belakangku, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Jangan lihat yang sudah berlalu atau mungkin sedang terjadi saat ini, tapi kita lihat ke depan kita, saudara.
apabila ada yang namanya panggilan Kristus itu terjadi dalam hidup kita. Saya sudah katakan tadi, mungkin tidak dengan COVID-19. Kan ada orang kan ya, wah tadi pagi masih baik-baik, tadi pagi masih minum kopi bareng, tadi pagi masih sarapan dengan saya, tahu-tahu sudah nggak ada. Ini hidup manusia, pasti kita akan hadapi itu, saudara. Hanya masalah waktu saja. Tetapi kita mau belajar dari Paulus, dia katakan, memang aku belum sempurna. Kita di sini termasuk saya, belum ada yang sempurna. Tetapi ada upaya-upaya untuk mencapai yang namanya kesempurnaan. Salah satunya adalah ibadah ini, saudara. Ibadah di gereja boleh, ibadah di rumah boleh, tidak salah. Tetapi fokus kepada Kristus. Kita melakukan itu kepada Kristus. Ibadah ini bukan karena disuruh Pak Barca ada di depan HP, kita nonton di rumah, bukan. Lihatlah Yesus, saya harus ikuti karena memang pemerintah mengatakan usia saya memang nggak boleh ada di banyakkan orang atau kumpulan banyak orang, saya di rumah saja. Tapi kita fokus dengan Tuhan, tidak salah itu. Ini yang penting. Ya, bagaimana kita berfokus kepada Tuhan. Nah, di sini Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa itu hadiahnya? Panggilan sorga. Makanya kematian itu jangan merupakan ketakutan. Bahkan Tuhan katakan hadiah buat kita. Berhenti dari segala jerih lelah, jerih payah kita untuk menerima sorga buat kita. Amin. Ini yang penting. Saya bilang kematian itu hanya masalah waktu. Tetapi selama kita hidup ini dalam penantian untuk menerima hadiah itu, menerima panggilan sorga itu, fokus nggak kita dengan Tuhan? Nah, ini jadi pertanyaan. Kalau kita fokus dengan Tuhan, Paulus katakan dia berlari. Orang berlari itu artinya mengejar. Dia mengejar Tuhan. Dia mengejar kesempurnaan. Tadi Paulus katakan, aku belum sempurna. Karena belum merasa belum sempurna, dia mengejar yang namanya kesempurnaan. Jangan justru kita berbalik ke belakang, saudara, mundur terlalu jauh, ibadah kita tinggalkan, itu namanya mundur, melihat kepada perkara yang di belakang. Nah, Tuhan mau melalui Rasul Paulus arahkan dirimu ke hal-hal yang di depan. Apa itu? Panggilan sorga. Apabila giliran panggilan sorgawi, yaitu hadiah yang Tuhan berikan buat saudara untuk menerima sorga itu datang, saudara akan berkata, haleluya, Immanuel, Tuhan beserta saya. Jangan berarti kalau merasa mati ini sebagai kutukan, bukan. Justru mati itu kita berpindah tempat, dari tempat sengsara, tempat penderitaan, tempat pergumulan, masalah-masalah. Tetapi ketika kita pindah ke sana, di sana dikatakan tidak ada air mata. Amin. Tidak ada lagi kesusahan. Jadi saya mau katakan, jangan ini jadikan sebuah ketakutan. Tetapi mari kita memandang ini, apabila gilirannya Tuhan memanggil kita, masalahnya sekarang sudah berfokus gak kita dengan Tuhan? Ini yang pentingnya. Saya ingatkan berkali-kali. Itulah sebabnya satu ayat terakhir kita lihat dalam Kolose pasal 3. Ini yang penting kita jaga supaya dalam penantian kita menjelang panggilan surgawi itu terjadi. Ini yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, Kolose pasal 3 kita membaca mulai ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Jika Bapak Ibu sudah ketemu,
Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sama-sama kita katakan amin. Hendaklah perkataan Kristus ini yang penting kita taruh dalam hidup kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi kita. Ketika damai sejahtera Kristus, perkataan-perkataan Kristus itu sebagai kekayaan hidup kita, saudara. Tuhan katakan apabila ada yang namanya panggilan surgawi, kita nyaman saja. Karena di ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian apa saudara? Nyanyian rohani. Jangan kok kita sedang menanti panggilan surgawi yang dinyanyikan tiap-tiap hari, nyanyian duniawi. Tuhan gak mau kita nyanyian duniawi, saudara. Menanti panggilan Tuhan itu kita harus mempersiapkan dengan nyanyian mazmur, ya, baca banyak lagu-lagu dari mazmur, ya, nyanyian itu, ya. Terus nyanyian rohani. Kalau dangdut rohani nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang maaf ya, dan di masyarakat kita dangdutan duniawi. Tidak memuliakan Tuhan. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kita, tidak mungkin keluar nyanyian duniawi. Jadi bisa dilihat saja di rumah, saudara. Siapa yang suka nyanyi duniawi, berarti damai sejahtera Kristus itu belum memerintah dalam hidup. Perkataan Kristus itu belum merupakan kekayaan di sini. Kalau perkataan Kristus itu diam di sini, dia akan takut untuk nyanyi lagu-lagu duniawi. Apalagi saudara, lagu-lagu yang cenderung ke penonjolan pribadi diri sendiri. Sementara nyanyian rohani lebih berfokus hanya kepada Yesus. Immanuel. Kalau kita nyanyikan berulang-ulang, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Oh, kalau kita nyanyikan terus-menerus, saudara gak akan pernah takut dengan COVID. Sekali lagi, asal dengan protokol kesehatan, saudara, ya. Masih ada Alkitab menuliskan yang lebih mengerikan dari COVID, saudara. Masih ada. Dikatakan manusia akan mati seperti nyamuk, gak ada harganya. COVID sudah seperti itu juga, saudara, ya. Meninggal. Ada pendeta barusan teman kami di Jombang meninggal, ya, karena didapati juga ada sesak, terus meninggal. Pendeta lumayan sudah tua, saudara, masuk pendeta besar kita juga di GSPDI, dimakamkan secara tata cara COVID. Gak ada yang datang, kasihan.
Ya mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau berfokus kepada Tuhan. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi Tuhan bilang hadiah. Kita belum ada yang mau, termasuk saya. Tuhan kalau boleh jangan dulu sekarang, gitu kan? Tetapi tidak ada yang bisa memprediksi. Oh saya nanti minggu depan, saya bulan depan, tidak ada. Hanya saja yang perlu saya tekankan di sini, apabila panggilan surgawi datang itu, sudahkah kita berfokus kepada Tuhan? Nyanyian mazmur, nyanyian rohani kita lakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari, berfokus kepada Kristus, gak lagi dengan hal-hal yang duniawi. Saya sudah katakan tadi di Kolose ya, kembali ke Kolose pasal 3 tadi, ayat 1. Coba lihat di situ. Baca bersama-sama, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang, jangan mikirin yang di bumi. Soal yang di bumi itu urusan Tuhan buat kita. Kerja-kerjalah enggak apa-apa. Tapi kalau masalah-masalah bumi, ini masalah-masalah di dunia ini tidak pernah selesai-selesai sudah. Makin hari makin berat, pergumulan manusia makin hari makin berat. Tapi ketika engkau berfokus dengan Kristus, bolehlah masalah ini silih berganti. Mungkin saudara katakan makin berat, tapi ingat, ada Immanuel. Dia beserta dengan kita. Bahkan kita akan makan, minum, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang melengkapi perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Pandang Yesus. Jangan terlalu takut dengan yang namanya COVID. Tetapi mari kita memandang kepada Immanuel yang menyatakan diri dalam hidup kita sebagai Allah yang beserta dengan kita. Sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan. Ingat, salah satu ayat firman Tuhan katakan bahwa pergumulan kitalah, penyakit kitalah, masalah kitalah yang telah dipikul Yesus di kayu salib. Dia hanya minta kita berfokus kepada Dia, percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan, kita dibela oleh Tuhan. Mungkin saudara mengalami intimidasi, mungkin fitnah, masalah-masalah hidup yang kita hadapi tiap-tiap hari. Ingat, ada Yesus yang sudah bertindak menjadi pembela buat kita, yang tidak membiarkan kita bergumul sendiri di dalam hidup ini, tetapi yang sudah berperan menjadi penolong, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Bye.
pujian, tunaikan separuh perintah bagi Tuhan yang mulia. Oleh kuasa yang Kau tebus dosaku. Kau melayani perjamuan Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku semesta. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu. Kau telah terus berkuasa. Haleluya. Kudusan pelindung itu. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku semesta anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kuasa darah-Mu Tuhan. Darah-Mu tebus kami, tebus sakit kami, tebus dosa kami. Oh Jesus, Engkau menjadi pembela bagi kami Tuhan. Melihat persoalan kami, pergumulan kami umat-Mu, Engkau yang bela hidup kami. Kirana bata kasih, oh kirana kasih. Hidup kami Tuhan, besertalah dengan kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami sadar kami tidak mampu, kami tidak kuat menghadapi pergumulan hidup kami tiap-tiap hari. Bahkan menghadapi COVID-19 ini, kami percaya kami perlu Immanuel, kami perlu Engkau Yesus Tuhan. Ada beserta kami yang menghalau, yang menghancurkan kuasa-kuasa jahat, bibit-bibit penyakit, roh-roh jahat di udara. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus yang akan menghancurkan semua di dalam kehidupan kami, sehingga kami tampil sebagai pemenang. Kami akan melihatkan penyertaan-Mu yang sempurna terjadi di dalam hidup kami, menyempurnakan kami yang belum sempurna ini. Irabatakaya rabasikaya rab. Sebentar lagi kami akan terima perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan setiap kami yang hadir di ruangan ini menerima anugerah keselamatan lewat tubuh dan darah Yesus, menghormati tubuh dan darah Yesus sebagai keselamatan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah terima firman, siap menerima perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk. Oleh kuasa
kita bangkit berdiri. Sumber anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari cinta yang baru, oleh kuasa nama-Mu, oleh kuasa haleluya, haleluya. Bapa di surga, Engkau melihat setiap anak-Mu yang sedang memegang tubuh dan darah. Tuhan berkata sudah selesai, sudah genap. Tuhan sudah menyelesaikan semua persoalan kami di atas bukit Golgota. Ketika kami berseru, ketika kami memanggil nama Tuhan, ketika kami berfokus kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan berfokus melihat kepada kami, umat-umat-Mu yang mengutamakan Engkau lebih daripada yang lain. Hari ini kami rindu melihat Immanuel terjadi di dalam hidup kami, di dalam hari-hari kami, menghadapi pekerjaan, menghadapi rumah tangga, menghadapi seluruh keberadaan hidup kami. Kami perlu Immanuel, karena tanpa Immanuel kami mati, kami binasa. Tetapi ketika ada Immanuel dalam hidup kami akan hidup, kami akan mengalami akan berkat-berkat terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Mari kita akan angkat tubuh Tuhan, kita akan menerima perjamuan Tuhan. Bapa, layakkan setiap kami untuk menerima perjamuan-Mu ya Bapa, karena kami percaya lewat perjamuan ini kami dikuatkan, kami diselamatkan, dosa kami dihapuskan, dan kami percaya akan kemenangan akan terjadi di dalam diri kami, hidup kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, studi kami. Kami akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara baca dulu ayat yang ada di roti ini dan kita angkat bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Angkat tubuh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Benarkah ini tubuh Tuhan? Amin. Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat darah Yesus di atas tangan kanan kita. Tinggikan darah yang berkuasa, darah penyucian dari segala pencemaran jasmani maupun rohani kita. Darah ini akan menerobos jauh ke dalam, bahkan sampai ke ujung-ujung saraf kita. Kita akan melihat akan darahnya hidup di dalam darah kita, bahkan akan menghidupkan sel-sel yang mati. Kami percaya sumbatan-sumbatan akan diterobos oleh darah Yesus. Kami akan melihat jantung kami sehat, pembuluh darah kami normal, tidak ada sumbatan. Kami akan melihat semua bibit-bibit penyakit, bahkan bakteri-bakteri, virus-virus dimatikan oleh darah Yesus. Karena darah ini darah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Angkat darah Yesus, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Benarkah ini darah Yesus? Dirahmati kasih.
Mari kita minum bersama-sama dengan iman. Kita percaya di dalam darahnya ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang luar biasa yang menyembuhkan, ada mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah terima firman-Mu. Kami ini juga sudah terima tubuh dan darah. Kami percaya akan penyertaan-Mu sempurna, menyempurnakan kami yang banyak kekurangan, banyak dosa, banyak salah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak biarkan kami, tapi Tuhan menopang, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kami, Tuhan menghibur kami. Dan kami akan melihat berkat-berkat terbaik yang Kau sediakan buat kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian Sobat yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani. Yang sudah memberikan persembahan, berapa bangkit berdiri. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, di waktu aku susah, di waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan
yang sudah memberkati ibadah kami, baik umat-umat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan maupun umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya sama-sama kami sudah diberkati Tuhan. Engkau juga akan mengembalikan berlipat kali ganda di tengah usaha mata pencarian pekerjaan umat-umat-Mu, karena mereka sudah memberikan persembahan, bahkan mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya Tuhan sedia untuk membukakan tingkap langit surgawi, untuk mencurahkan berkat sampai luber, sampai berkelimpahan di setiap usaha, dan apa yang dikerjakannya Tuhan membuat semuanya berhasil. Terima kasih Bapa. Teman-teman kami yang tidak dapat hadir karena sakit, sembuhkan mereka, baik yang di rumah, di ruangan ini pun. Jika Tuhan dapati ada anak-Mu yang sakit, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percayakan pertolongan Tuhan terjadi. Bapa, kami juga mau berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan, Engkau melawat, Engkau melihat, Engkau menjamah setiap umat-Mu yang berulang tahun. Kami percaya berkat-berkat terbaik turun atas umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan, hikmat dari Tuhan, supaya apa yang diputuskan di tengah bangsa kami ini benar-benar pilihan yang terbaik. Kami menyerahkan rencana untuk penerapan new normal di Indonesia ini. Tuhan tolong, Tuhan beri kesadaran kepada kami masyarakat Indonesia untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, supaya kami boleh mengalami akan tubuh sehat, tubuh diberkati Tuhan ketika kami ada dalam Tuhan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak. Demikian kami juga berdoa untuk Tuhan para medis, Tuhan relawan, mereka yang ada di garda terdepan dalam menghadapi COVID-19. Beri mereka sehat, beri mereka kekuatan, sehingga Tuhan dimuliakan, bangsa Indonesia diselamatkan, bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh program kegiatan pelayanan di tempat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Seluruh majelis gereja Engkau berkati Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan Engkau berkati ya Tuhan, baik yang di ruangan ini maupun di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan pulang. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing, agar kami dapat menikmati Sabat Tuhan, hari nikmat, hari berkat, hari yang mulia, hari di mana kami boleh menikmati segala yang baik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah serta sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, oleh kekuatan, pimpinan, penghiburan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan datang kembali, bahkan sampai Tuhan menjemput kami. Kami ada dalam damai, sejahtera, sukacita dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya